Sebelum video ini dimulai, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya mulai dari absen yang terkecil, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dewa Kedarang Adi Putra, nomor absen 1, kelas 1147. Perkenalkan, nama saya Iputra Deditya Widarsano, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 7. Nama saya Ketua Diki Saputriana, absen 14, kelas 1147. Nama saya Putu Diki Saputriasa, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 7. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Menurut Sakernas atau survei keadaan angkatan kerja nasional, pengangguran didefinisikan antara lain sebagai berikut. 1. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. 2. Mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha untuk pekerjaan yang baru. 3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebut dengan pengangguran putus asa. 4. Mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Dampak dari pengangguran: 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. 3. Menurunkan aktivitas perekonomian. 4. Menurunkan penerimaan negara. 5. Menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. 9. Tindak kriminal meningkat. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah. 11. Upah yang rendah. Pengangguran di masa COVID-19. Saat ini dunia sedang dikembangkan dengan munculnya sebuah virus yang dinamakan dengan coronavirus. Di saat 2019, virus ini pertama kali munculnya pada akhir tahun 2019, tepatnya bulan Desember di kota Wuhan, Cina. Awalnya terdeteksi virus corona dimulai saat sejumlah pasien dengan penyakit yang tak dikenal berdatangan ke rumah sakit pusat Wuhan pada Desember 2019. Dr. Li Wenliang yang menangani pasien akhirnya menyebarkan berita lewat sosial media bahwa disebutkan para pasien menunjukkan radang baru akibat virus. Akhirnya, pada awal Januari, pejabat kesehatan Cina mengumumkan bahwa ada salah satu pasien yang berusia 61 tahun meninggal dunia yang disebabkan oleh virus corona. Setelah beberapa waktu, negara Thailand mengumumkan adanya pasien pertama di luar Cina yang terinfeksi COVID-19. Salah satu penyebab berkembang pesat penyebaran virus ini pada saat libur Imlek, sehingga berjuta orang hilir mudik ke berbagai kota sehingga virus tersebut terus menular hingga ke beberapa negara. COVID-19 di Indonesia pertama kali ada ditularkan dari seseorang warga negara Jepang pada saat ia berkunjung ke Jakarta bersama temannya berusia 31 tahun yang berasal dari Depok untuk menghindari peserta dansa pada tanggal 14 Februari 2020. Pada 26 Februari 2020, pasien tersebut dan ibunya yang berusia 64 tahun dirawat di rumah sakit di daerah Depok. Pada saat itu, oleh pihak rumah sakit didiagnosa menderita sakit bronkitis. Berdasarkan gejala-gejala yang diderita oleh anaknya yang berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Pada 28 Februari 2020, pasien yang berasal dari Jepang berkomunikasi dengan temannya melalui telepon dan ia
menyatakan positif virus corona. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2020, setelah mengetahui kabar temannya yang terinfeksi virus corona, akhirnya pasien dan ibunya pindah ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Pada 1 Maret 2020, pasien dan ibunya melakukan tes kesehatan terhadap COVID-19 untuk dikirim ke Litbangkes, dan akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 hasil keluar yang menyatakan bahwa pasien dan ibunya virus corona. Sekian dari video saya. Bila ada persalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.